إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang terbesar yang barusan kita rasakan, yaitu kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan. Baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan di mana kita sibuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah, sedekah, qiyam, zikir kepada Allah, doa, dan mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang banyak dilalaikan oleh manusia dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, yaitu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Fatir Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian ingat nikmat Allah atas kalian. Dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dan juga mengingat nikmat ini juga diperintahkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam beberapa kali mengingatkan Bani Israel untuk ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaknya kalian ingat nikmat Allah atas kalian. Di dalam dua ayatnya, dalam dua surat Al-Maidah dan juga surat Ibrahim, di mana Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat bagaimana banyaknya nikmat Allah kepada kita yang kita rasakan, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan yaitu nikmat ibadah. Hidayah, petunjuk untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa melakukan puasa, qiyam, sedekah dan yang lainnya kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi ila daris salam, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada surganya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika orang-orang Arab Badui, mereka merasa berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keislaman mereka. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu
qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ketika orang Badui mereka merasa berjasa akan Islamnya mereka kepada agama Islam ini, yamunnuna alaika an aslamu, wahai Muhammad, mereka merasa berjasa kepada dirimu dengan sebab Islamnya mereka. Apa kata Allah? Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan kalian pernah merasa berjasa dengan Islamnya kalian, dengan masuk Islamnya kalian. Kenapa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ketahuilah bahwasanya Allah yang memberikan kalian nikmat masuk ke dalam Islam jika kalian benar-benar orang yang jujur. Jadi keislaman kita, ketaatan kita, hidayah untuk melakukan ketaatan ini semuanya dari murni dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada campur tangan kita, tidak ada sama sekali. Kita wajib untuk bersyukuri, ingat nikmat tersebut. Makanya dalam surat Al-Hujurat juga sebelum ayat ini Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan apa? Dan keimanan tersebut terhias dalam hati-hati kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang membuat hati kalian itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Apa setelahnya Allah mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah. Itu merupakan semuanya nikmat dari Allah, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melakukan ibadah di bulan Ramadan, ngaji, tilawah, bahkan mungkin sebagian kita ada yang khatam 10 kali, ada yang khatam 3 kali, 2 kali. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat. Harus kita selalu ingat-ingat. Sehingga apa? Sehingga timbul dalam hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil, buah ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwasanya yang memberikan nikmat hanya Allah semata. Hanya Allah saja. Sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang berbuat syirik terhadap nikmatnya, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah akan tetapi mereka mengingkarinya. Dengan apa mereka mengingkarinya? Dengan menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkannya kepada kepintaran dia, menyandarkannya kepada kealiman dia, menyandarkannya kepada pemahamannya dia, menyandarkannya kepada kedudukannya dia. Saya mendapatkan harta ini, saya mendapatkan kenikmatan ini akibat dari kepintaran saya, akibat dari pemahaman saya, akibat dari kesolehan saya, akibat dari amal-amal saya yang begitu banyak yang saya lakukan. Tidak. Jangan sampai kita melakukan demikian. Mereka mengetahui nikmat itu dari Allah, tapi mereka mengingkarinya dengan menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, maka kita tahu bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kita nikmat sehingga kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian juga ayolah bab azzakumullah, ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, di situ kita tahu ada satu ibadah yang harus kita lakukan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang banyak manusia lalai. Kita alhamdulillah sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kesehatan. Bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka, kelapangan rezeki, dan yang lainnya dari berbagai macam nikmat yang kita rasakan sampai sedetik ini. Ini merupakan apa? Merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tambah banyak beribadah kepada Allah sampai bengkak kaki beliau. Dan juga para salafus saleh mencontohkan kepada kita bagaimana mereka tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah bab azakumullah, ketika kita juga mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh dalam hati kita rasa taksir bahwa dalam diri kita ini terdapat kelalaian sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita lahir sampai sekarang, kita diberikan kesempatan untuk ibadah, kelapangan rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Kita mestinya timbul dalam hati kita, apa yang sudah saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah nggak butuh ibadah kita, enggak. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Hasil dari apa? Nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Kalau mau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakal sebanding. Ayolah Bapak, azakumullah. Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Zikir jarang-jarang, sholat kita bolong-bolong, puasa juga kita sekedarnya menahan lapar dan haus saja, dan yang lainnya. Tapi nikmat Allah terus turun kepada kita, terus diberikan kepada kita, sehingga kita lalai. Sholat pun yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ masih ada kekurangan. Kurang khusyuk, kurang tumakninah, menghayal ke sana kemari, dan yang lainnya dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita, yang tidak layak untuk kita berikan sebagai balasan atas nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Timbul dalam hati kita, sehingga penyesalan, rasa takut, amal-amal yang kita lakukan gak diterima. Ini juga penting, ayolah Bapak, azakumullah. Akibat dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan penuh nih kita berada di bulan Ramadan. Kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam ibadah, Masya Allah. Ya, yang tadinya kita mungkin gak semangat, menjadi semangat. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kita lihat. Jangan pernah kita merasa pede terhadap amal yang sudah kita lakukan tadi. Kita mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat dari apa? Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayolah Bapak, azakumullah. Buah juga yang kita bisa dapatkan dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak didapatkan oleh manusia, yaitu kita terjauh dari al-kibr, rasa sombong, hasad, dengki, penyakit-penyakit hati. Di mana ketika kita mengingat nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, maka kita tahu bahwasanya diri kita ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Apa yang kita dapatkan di dunia ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan kita, jabatan kita, harta yang ada pada kita, kesehatan, keluarga yang bahagia, dan yang lainnya semua dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya apa? Semuanya merupakan murni dari Allah, nikmat dari Allah. Sehingga terkikis rasa kesombongan dalam hati kita. Bahwasanya kita ini fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir semuanya kepada Allah. Gak ada di situ rasa sombong ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yalah Bapak, azakumullah, mengingat nikmat Allah merupakan ibadah yang sangat penting yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tahu diri sebagai seorang makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, agar kita selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mengingat-ingat dan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.